Baik, salam semuanya. Pada materi kali ini, selanjutnya kita akan membahas analisis statistika inferensial yang lain, yakni tentang analisis atau pengujian hipotesis yang sifatnya komparatif. Sesuai dengan judulnya, komparatif artinya kita akan mengkomparasi atau membandingkan dua atau lebih variabel yang kemudian akan dianalisis dengan teknis-teknis tertentu dan akan diambil kesimpulannya. Adapun referensi yang digunakan untuk materi kali ini diantaranya buku statistika ya, dasar yang ditulis oleh Bapak Sugiono, Pak Sujana, kemudian ada beberapa materi atau referensi tambahan yang saya gunakan. Tapi saya harap teman-teman mahasiswa bisa memperkaya secara mandiri referensi yang digunakan untuk memperdalam pemahamannya terkait tentang statistika, khususnya analisis komparasi ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah mampu menganalisis atau menguji hipotesis secara teknis komparasi, kemudian merumuskan, menguji, dan mengambil kesimpulan ya sesuai dengan tujuan statistika inferensial, khususnya dengan kaitannya terkait contoh kasus di bidang lingkungan seperti itu ya, karena kita belajar statistika di bidang teknik lingkungan. Nah, untuk analisis komparatif sendiri dibedakan eh, bisa berdasarkan jenis data, yaitu data yang sifatnya terdistribusi normal atau data parametris, serta data yang sifatnya tidak terdistribusi normal atau non-parametris. Kemudian selain dari jenis datanya, bisa juga dibedakan dari jumlah sampelnya. Ada yang bersifat 2 sampel, ada yang bersifat lebih dari 2 sampel ya, minimal berarti 3 sampel seperti itu. Nah, irisan antara bandingan antara jenis data, eee, distribusi normal dengan banyaknya sampel itu secara umum dibedakan menjadi analisis korelasi yang sifatnya analisis, komparatif yang sifatnya sampel korelasi dan sampel yang sifatnya independen. Sampel korelasi artinya sampel yang memiliki korelasi atau hubungan satu sama lain ya. Contohnya di bagian sebelah kiri ini, contoh ketika kita mengukur denyut nadi bisa dilihat perbandingan antara denyut nadi sebelum dan sesudah berolahraga ya, misalkan senam seperti itu. Atau mau melihat tinggi tanaman ketika ingin diukur ya dalam hal fotosintesis, tinggi tanaman yang disinari dan tinggi tanaman yang tidak disinari. Itu contoh dari sampel korelasi. Kemudian sampel independen artinya sampel yang tidak punya korelasi satu sama lain ya. Contohnya jumlah mahasiswa program studi teknik lingkungan dan teknik elektro seperti itu. Ada juga jumlah mahasiswa misalkan di suatu universitas atau institusi pendidikan A dengan institusi pendidikan B ya. Jadi dari kedua contoh ini diharapkan teman-teman bisa melihat perbedaan antara sampel korelasi dan sampel independen ya. Oleh karena itu, berdasarkan contoh tersebut, coba teman-teman mahasiswa memberikan masing-masing contohnya ya. Kalau misalkan di bidang lingkungan bisa diberikan contohnya lebih bagus, tapi kalaupun belum bisa menemukan di bidang lingkungan contohnya tidak apa-apa. Berikan contoh antara sampel korelasi dan sampel independen ya. Tadi korelasi berarti yang punya hubungan satu sama lain ya, punya korelasi, independen berarti yang tidak punya hubungan satu sama lain. Nah, tapi saya di sini minta memberikan sampel korelasi yang untuk case sampel, artinya bersifat berjumlah lebih dari 2 sampel. Oke, ya. Ini yang saya maksudkan. Kalau bisa silahkan dicari minimal 5 contoh. Di bidang lingkungan lebih bagus, tapi kalaupun enggak pun tidak apa-apa ya. Yang penting teman-teman dari contoh tersebut bisa menganalisis, bisa menemukan perbedaan yang sangat saklek antara sampel korelasi dan sampel independen. Karena dari situlah pemahaman mendasar ini muncul untuk kita menganalisis lebih jauh tentang analisis komparatif. Ya. Demikian mungkin di awal terlebih dahulu materi kita tentang analisis komparatif ini. Saya harap setelah ini teman-teman bisa mengerjakan ya apa yang menjadi tugas, mencari contoh sampel korelasi dan sampel independen. Ya, kita akan lanjutkan nanti untuk menganalisis yang lebih jauh tentang analisis komparatif ini. Terima kasih.